Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, salam sehat. Hari ini kita memperingati Santa Perawan Maria berduka cita 15 September 2021. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber penebusan kami, pada hari ini kami telah menerima kurnia pembawa keselamatan kekal dalam merenungkan dan menghormati duka cita Santa Perawan Maria Bunda kami. Semoga apa yang masih kurang pada penderitaan Kristus dapat dilengkapi pula dalam diri kami guna kepentingan seluruh umat-Mu. Maka berikanlah kepada kami kekuatan manakala kami mengalami masalah. Berikan kami solusi bila kami mengalami jalan buntu. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 2 ayat 33 sampai dengan 35. Ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan anak Yesus di bait suci, mereka amat heran mendengar pernyataan Simeon tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kalau kita memperhatikan sebuah format acara perkawinan, maka akan ada sebuah pertanyaan. Apakah kalian mau hidup bersama dalam suka dan duka sepanjang hidup? Maka biasa dijawab oleh para pengantin, ya. Saudara, suka dan duka, dua sisi seperti yin and yang, hitam putih, yang mewarnai langkah-langkah kehidupan manusia. Tak terkecuali Bunda Maria. Maka konsekuensi dari apa yang disampaikan oleh Bunda Maria yang biasa kita laksanakan dalam doa Angelus adalah apa? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Apa artinya? Maria siap dengan segala konsekuensinya dalam suka dan duka, taat kepada Allah. Maka dalam perjalanan sejarah keselamatan, mulai sesudah jawaban aku ini hamba Tuhan, maka Maria mengalami banyak hal. Tentu yang pertama menggegerkan lingkungannya, karena hamil sebelum pernikahan. Tetapi kemudian diketahui oleh Yusuf bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Kedua, sudah itu menikah, melaksanakan cacat jiwa, harus berjalan dengan kehamilan, dan mencari penginapan, ditolak. Dan kemudian harus melahirkan di Bethlehem. Pertanyaan kepada para ibu, apakah para ibu siap
untuk melahirkan di kandang, tentu akan merasa sedih sekali kalau hal itu terjadi. Maria mengalami, bahkan tidak ada tempat tidur. Karena itu Yesus ditaruh di kain kafan. Lalu sesudah itu apa terjadi dengan Maria dan Yusuf? Diperkirakan ketika Yesus berusia 3 tahun, terjadilah pembantaian anak-anak kecil. Marilah mereka ke Mesir. Tentu sebagai seorang ibu was-was, takut anaknya diapa-apai. Mereka lari segera ke Mesir, meninggalkan harta benda yang sudah mereka miliki. Sudah itu setelah selesai semuanya terjadi, kembalilah mereka ke Nazaret sampai usia 30 tahun dan kemudian Yesus berkarya. Apa yang diterima dan didengar oleh Maria ketika Yesus mewartakan kabar gembira, meluruskan jalan-jalan yang berkelok-kelok dan bengkok dalam kehidupan manusia, disebutkan anaknya gila. Sakit hati loh dengarnya, seorang ibu. Anak berbuat baik dicela bahkan dihina, namun semuanya disimpan dalam hati. Kemudian yang lebih tragis lagi, setelah 3 tahun, anaknya ditangkap, disalibkan. Apa yang dibuat oleh Maria? Mendampingi putranya dengan air mata. Jalan-jalan salib. Dan kemudian dia berdiri di kaki salib. Di mana Yesus berkata, "Ibu, lihat anakmu, anak lihat ibumu." Hanya dengan air mata yang berderai. Kemudian Yesus wafat dan diturunkan dari salib. Maka kita kenal yang disebut dengan Pieta. Disitulah Bunda Maria memangku putranya. Dan ketika berada di jalan salib, bagaimana Yesus berjumpa dengan ibunya. Ibu hanya dengan air mata. Kini di kain kafani anaknya. Karena itu saudaraku terkasih, liturgi gereja memberi satu gambaran. Kemarin 14 September kita merayakan ditemukannya kayu salib. Dan hari ini tanggal 15 September kita merayakan Maria berduka cita. Tetapi dalam duka cita tadi bukan hanya kesulitan, penderitaan yang dialami, tetapi juga kebahagiaan. Dan ini merupakan bagian dari hidup kita. Berjuang di dalam iman, khususnya para ibu yang diberikan oleh Tuhan karunia menjadi seorang ibu, mempunyai keibuan untuk membesarkan anak-anaknya tentu dengan air mata, terutama pada masa COVID ini. Setengah mati mencari nafkah. Kadang-kadang ibu-ibu bertapa, berpuasa tidak makan dan mementingkan anak-anaknya. Namun apa terjadi dengan anak-anak nanti? Tidak tahu. Ada yang beruntung anaknya masih ingat, tetapi ada yang kurang beruntung anaknya tidak ingat lagi akan penderitaan seorang ibu ketika membesarkan anak-anaknya. Tetapi ibu-ibu rela hati, pasrah kepada Tuhan, mempersembahkan yang paling utama dan penting dalam hidupnya, bukan dirinya tetapi anak-anaknya. Dan inilah yang patut kita acungkan jempol kepada para ibu. 24 jam mendoakan anak-anaknya. Dan sampai kapan? Sampai mereka menutup mata. Dan juga setelah meninggal masih mendoakan anak-anaknya. Duka cita tidak menghancurkan, tetapi menghidupkan, mendewasakan. Membuat mata kita melihat karya kasih Tuhan dalam penderitaan, tetap mendampingi kita. Maka kita bersyukur untuk semua yang telah diberikan seperti Bunda Maria. Walaupun mengalami duka cita yang luar biasa, namun ia tetap yakin Allah tidak tidur. Allah selalu mendampinginya dan membuat pada akhirnya berbahagia. Selamat merayakan Maria berduka cita, bukan untuk menangis tetapi untuk merefleksikan,
betapa besar dan agung nama Tuhan yang memberi kepada kita jalan keluar manakala kita mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh Bunda Maria. Selamat pagi, Tuhan memberkati.